Halo semuanya, perkenalkan saya Rebecca dari kelas 91 absen 14. Saya Karen dari kelas 91 absen 12. Hari ini kami akan membuat video podcast bahasa Indonesia dengan tema Sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Oke, buat pertanyaan yang pertama, menurut kamu sistem kekerabatan patrilineal itu apa sih? Jadi, sistem kekerabatan patrilineal itu adalah sistem yang menarik garis keturunan hanya dari pihak ayah. Dalam sistem ini, identitas, status sosial, dan hak waris diwariskan dari ayah kepada anak-anaknya, terutama kepada anak laki-laki. Oh, jadi kalau misalnya marga papahnya si Fatang, berarti diturunin juga dong ke anaknya? Ya, kurang lebih kayak gitulah. Oke, pertanyaan yang kedua, sebaliknya nih, kalau sistem kekerabatan matrilineal itu apa menurut kamu? Nah, kalau sistem kekerabatan matrilineal itu adalah kebalikan dari patrilineal. Sistem ini menarik garis keturunan hanya dari pihak ibu. Dalam masyarakat matrilineal, warisan dan identitas keluarga diwariskan kepada ibu kepada anak-anaknya, terutama kepada anak perempuan. Oh, jadi bedanya cuma di anak perempuan sama laki-laki doang ya? Nah, iya. Dari kalau dari patrilineal berarti dari ayah terutama ke anak cowok. Kalau matrilineal berarti dari ibu ke anak cewek. Ya. Oke, buat pertanyaan yang ketiga, setelah kita tahu apa arti dari sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal, menurut kamu apa sih ciri khas yang ngebedain antara sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal? Nah, ini ada dua perbedaan utama. Perbedaan utamanya terletak pada garis keturunan yang diutamakan. Kalau patrilineal mengutamakan garis keturunan ayah, kalau matrilineal mengutamakan garis keturunan dari ibu. Oke, jadi itu ciri khas utamanya yang ngebedain antara patrilineal dan matrilineal. Ya, sebenarnya masih banyak ya perbedaan lainnya, tapi ini yang utamanya gitu. Oke, buat pertanyaan yang keempat, setelah kita tahu tentang arti patrilineal dan matrilineal, kita juga tahu kalau suku-suku di Indonesia tuh ada yang nganut sistem kekerabatan patrilineal. Menurut kamu, suku-suku di Indonesia yang nganut sistem kekerabatan patrilineal itu apa sih? Ada beberapa ya. Yang pertama ada suku Batak dari Sumatera Utara, yang kedua ada suku Bali dari Bali, dan yang ketiga ada suku Lampung. Oke, setelah kita tahu kalau ada loh suku-suku di Indonesia yang nganut sistem kekerabatan patrilineal. Nah, pasti juga ada dong suku-suku di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Apa aja sih contohnya? Nah, ini aku ambil satu contoh yang ini yang paling terkenal itu dari suku Minangkabau dari Sumatera Barat. Suku Minangkabau ini merupakan masyarakat matrilineal terbesar di dunia. Oh, begitu. Jadi, kalau misalnya yang menganut sistem kekerabatan patrilineal tuh contohnya suku Batak, kalau yang matrilineal contohnya tuh suku Minangkabau gitu. Ya, itu yang... Oke, pertanyaan yang keenam. Gimana sih peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat patrilineal? Nah, dalam masyarakat patrilineal, peran laki-laki sangat dominan. Mereka memegang kekuasaan dalam keluarga dan masyarakat, serta memiliki hak lebih besar dalam warisan dan kepemimpinan. Perempuan setelah menikah biasanya akan bergabung dengan keluarga suami. Oh, jadi berarti kalau dalam sistem patrilineal itu yang dalam kata berkuasa itu laki-laki ya? Oke, pertanyaan yang ketujuh, kebalikannya. Bagaimana sih peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat matrilineal? Nah, kalau dalam matrilineal itu, dalam masyarakat matrilineal, peran perempuan sangat penting, terutama dalam menjaga keberlanjutan garis keturunan dan kepemilikan harta. Namun, bukan berarti laki-laki tidak memiliki peran. Laki-laki seperti paman atau saudara laki-laki ibu seringkali memegang peran penting dalam urusan adat dan kepemimpinan politik. Oke, jadi sebenarnya perbedaan dari patrilineal dan matrilineal itu cuma balik lagi ke sebelumnya, ke gender itu masing-masing. Oke, buat pertanyaan yang ke-8, siapa sih yang berhak mewarisi harta pusaka dalam sistem patrilineal? Nah, kalau dalam sistem patrilineal itu, harta warisan dalam sistem patrilineal umumnya jatuh pada anak laki-laki. Anak perempuan seringkali tidak memiliki hak waris atas harta pusaka. Oh, jadi kalau misalnya di sistem patrilineal ini itu berarti yang bakalan dapat hak waris itu
anak laki-laki, bukan anak perempuan. Iya, dan ya begitulah. Oke, lanjut. Pertanyaan yang ke-9, siapa sih yang berhak mewarisi harta pusaka dalam sistem matrilineal? Nah, dalam sistem matrilineal, harta pusaka seperti tanah dan rumah adat diwariskan ibu kepada anak perempuannya. Hal ini untuk memastikan bahwa harta tersebut tetap berada dalam garis keturunan ibu. Oh, oke. Balik lagi, berarti kalau yang patrilineal itu hak warisnya diberikan kepada anak laki-laki. Sementara kalau di matrilineal itu hak warisnya diberikan kepada anak perempuan. Oke, pertanyaan ke-10 dan yang terakhir. Kenapa sih sistem kekerabatan penting dalam suatu budaya? Nah, sistem kekerabatan baik patrilineal maupun matrilineal penting karena menentukan identitas individu, status sosial, hak dan kewajiban, serta hubungan sosial antar anggota masyarakat. Sistem ini juga menjadi dasar dalam pembagian warisan, perkawinan, dan kepemimpinan adat. Oh, oke. Jadi sebenarnya kedua sistem ini tuh berperan penting juga ya, terutama pembagian hak waris. Ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait tema utama kita, yaitu sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal akan dibahas oleh aku, Rebecca, sementara sistem kekerabatan matrilineal akan dibahas oleh Karen. Oke, kita mulai dengan sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah atau anak laki-laki. Dalam sistem ini, status, nama, keluarga atau marga, dan warisan diwariskan dari ayah ke anak laki-laki. Ini perlu diingat, jadi patrilineal itu ke anak laki-laki, dari ayah ke anak laki-laki. Hal ini menempatkan anak laki-laki pada kedudukan yang lebih tinggi dalam keluarga dan masyarakat, karena mereka dianggap sebagai penerus garis keturunan. Oke, karakteristik utama dari sistem kekerabatan patrilineal adalah garis keturunan. Garis keturunan hanya ditarik dari pihak ayah, jadi ibu tidak ikut serta dalam sistem kekerabatan patrilineal. Yang kedua, pewarisan. Harta warisan dan hak-hak biasanya diwariskan kepada anak laki-laki. Yang ketiga, nama keluarga. Marga atau nama keluarga diwariskan secara turun-temurun melalui garis laki-laki. Yang keempat, pernikahan. Setelah menikah, istri akan mengikuti keluarga dan tempat tinggal suaminya, patrilokal. Oke, yang terakhir adalah peran. Kedudukan laki-laki sangat menonjol dan memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan keluarga. Jadi yang lebih menonjol itu adalah laki-laki dibanding perempuan. Nah, selanjutnya saya akan membahas lebih rinci lagi tentang sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Dalam sistem ini, status, nama suku, dan warisan diwariskan dari ibu ke anak perempuan. Sistem ini memberikan peran sentral dan posisi yang dihormati kepada perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Ada beberapa karakteristik utamanya. Yang pertama adalah dari garis keturunan. Garis keturunan ditarik melalui ibu. Anak-anak menjadi bagian dari klan atau suku ibu mereka. Nah, yang kedua ada pewarisan. Harta pusaka dan warisan, terutama tanah dan rumah, diwariskan kepada anak perempuan. Yang ketiga, nama keluarga atau suku. Nama suku atau klan diturunkan dari ibu kepada anak perempuannya. Yang keempat, pola menetap. Setelah menikah, suami umumnya tinggal di rumah keluarga istri atau matrilokal. Dalam beberapa kasus, suami dianggap tamu di rumah keluarga istrinya. Nah, yang kelima ada peran perempuan. Perempuan memiliki peran penting sebagai pemilik aset ekonomi dan penjaga garis keturunan.
Meskipun demikian, pengambilan keputusan dalam adat seringkali melibatkan mamak atau saudara laki-laki dari ibu. Sekian video podcast dari kami. Maaf apabila banyak kata-kata yang kami ucapkan secara belibet atau kurang jelas, karena kami juga seorang manusia yang bisa mempunyai kesalahan. Sekian, semoga apa yang sudah kami sampaikan di dalam video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menambah wawasan bagi kalian semua. Salam hangat dari saya, Rebecca Gianhina Purnomo dan Karen Hapuk Kristabel. Ih. Guys, kalian lihat dulu, aku mau buat video. Mantap. Nih ada tempat ini. Ini HP orang ini kayak gini terus tuh. Minimal beliin iPhone.